Psikologi kesehatan kerja sebagai disiplin ilmu memiliki akar yang dalam sejarah perkembangan kerja modern. Sejak awal abad ke-19, perubahan drastis yang dibawa oleh revolusi industri mengubah cara kerja manusia secara fundamental. Pekerja tidak lagi beraktivitas dalam sistem kerja berbasis komunitas atau keluarga, melainkan berada dalam sistem kerja industri yang terorganisir secara ketat, mekanistik, dan penuh tekanan. Yang berikut ada tokoh awal dan kritik sosial. Kontribusi awal terhadap perkembangan pemikiran tentang kesehatan kerja datang dari tokoh-tokoh besar seperti Friedrich Engels dan Karl Marx. Engels dalam bukunya The Condition of the Working Class in Angel pada tahun 1845 menyajikan deskripsi empiris dan tajam tentang kehidupan kelas pekerja yang sangat menderita akibat sistem kerja industri. Karl Marx dalam karya klasiknya Das Kapital tahun 1867 memperluas kritik ini dengan menganalisis bagaimana struktur kapitalisme industri menimbulkan keterasingan atau alienasi terhadap para pekerja. Yang berikut ada kontribusi teoritis. Perkembangan teori dalam psikologi kesehatan kerja tidak dapat dipisahkan dari kontribusi besar para psikolog humanistik dan organisasi yang membawa perspektif baru ke dalam dunia kerja. Salah satu tokoh sentral adalah Abraham Maslow dengan teorinya tentang hierarki kebutuhan manusia. Dalam pandangannya, manusia hanya mencapai aktualisasi diri, yaitu potensi tertinggi, jika kebutuhan dasarnya terpenuhi, termasuk rasa aman dan harga diri. Maslow juga menyatakan bahwa lingkungan kerja yang menindas. Friedrich Herzberg kemudian mengembangkan teori dua faktor yang membedakan antara faktor-faktor motivasional seperti pencapaian, pengakuan, dan tanggung jawab, dan faktor pemeliharaan seperti gaji dan kondisi kerja. Herzberg berpendapat juga bahwa kepuasan kerja dapat ditingkatkan melalui penganiayaan kerja, yakni dengan menambah elemen-elemen tantangan, otonomi, dan pengakuan dalam pekerjaan. Selanjutnya, Heckman dan Oldham memperkenalkan model karakteristik pekerjaan atau job characteristic model yang mengidentifikasi 5 karakteristik inti dalam pekerjaan: variasi keterampilan, identitas tugas, signifikasi tugas, otonomi, dan umpan balik. Institute for Social Research Amerika. Institute for Social Research atau sering disebut ISR di Universitas Michigan adalah salah satu institusi paling berpengaruh dalam pengembangan awal psikologi kesehatan kerja. Yang didirikan oleh Renzi Slicker pada tahun 1948, ISR menjadi pelopor dalam pendekatan interdisipliner terhadap studi tentang dunia kerja, menggabungkan psikologi, sosiologi, dan manajemen organisasi. ISR menjadi tempat lahirnya berbagai teori dan model yang digunakan secara luas di seluruh dunia. Yang berikut penelitian dari ISR terutama oleh Copeland-Cobb. ISR juga berkontribusi besar dalam memahami dampak pengangguran terhadap kesejahteraan mental. Mereka mempelajari bagaimana kehilangan pekerjaan memengaruhi identitas, rasa kontrol, dan kesehatan mental seorang individu. Program intervensi seperti JOBS program dirancang berdasarkan temuan ini dan telah diimplementasikan di berbagai negara. Yang berikut perkembangan di Eropa dan Nordik. Di Eropa, perkembangan psikologi kesehatan kerja banyak dipengaruhi oleh pendekatan sosial dan partisipatif, terutama di Inggris dan negara-negara Nordik seperti Swedia, Norwegia, dan Finlandia. Di Inggris, Tavistock Institute memainkan peran penting melalui studi mereka di tambang batu bara.
Studi ini menunjukkan bahwa perubahan sistem kerja dari yang sebelumnya otonom dan terintegrasi menjadi sistem mekanistik yang sangat terstruktur menyebabkan penurunan kesejahteraan psikologis pekerja. Yang berikut tokoh Swedia yang sangat berpengaruh, di mana Swedia menjadi salah satu negara pelopor dalam pengembangan psikologi kesejahteraan kerja, berbakat kontribusi sejumlah tokoh ilmuwan seperti Bertil Gardel, Anne Frank Heckhauser, dan Lennart Levy. Bertil Gardel dikenal sebagai pelopor dalam meneliti keterkaitan antara organisasi kerja, teknologi, dan kondisi psikologis para pekerja. Ia berpendapat bahwa perkembangan teknologi yang tidak disertai peningkatan partisipasi kerja dapat menimbulkan keterasingan dan gangguan mental. Studi Gardel membantu memajukan model-model intervensi berbasis desain kerja partisipatif. Yang berikut ada pengangguran dan tidak bekerja. Maria Johada adalah salah satu tokoh utama dalam studi tentang dampak pengangguran terhadap kesejahteraan psikologis. Dalam studi klasiknya tentang komunitas Marienthal di Australia pada tahun 1933, Johada menunjukkan bahwa pengangguran bukan sekedar kehilangan pendapatan, tetapi juga kehilangan struktur waktu, status sosial, dan makna hidup. Ia menyusun 5 fungsi laten pekerjaan yang esensial. Ada struktur waktu, aktivitas sosial, tujuan kolektif, status sosial, dan aktivitas rutin. Jika seseorang menganggur, kelima fungsi ini hilang, mengakibatkan menurunnya kesejahteraan psikologis. Institusi penting lainnya. Beberapa institusi berperan penting dalam mendorong perkembangan psikologi kesehatan kerja. Di Amerika Serikat, NIOSH atau biasa disebut National Institute of Occupational Safety and Health merupakan lembaga federal yang mendorong riset, pelatihan, dan kebijakan terkait kesehatan mental. NIOSH mendukung pendidikan pasca sarjana dan memfasilitasi konferensi internasional untuk menghubungkan para akademis dan praktisi. Di Inggris, pusat studi seperti International Center for Health and Organization, di University of Nottingham, Sheffield University, dan UMIST memainkan peran kunci dalam pengembangan akademik dan praktik atau OHP. Kemudian penelitian mereka mencakup stres kerja, kekerasan kerja, partisipasi organisasi, serta hubungan antara pekerjaan dan kesejahteraan psikologis. Institusi-institusi ini juga melatih profesional dan akademis yang menjadi agen perubahan dalam organisasi kerja global, organisasi profesi, dan akademik. Kemapanan psikologi kesehatan kerja sebagai disiplin tercermin dari berdirinya berbagai jurnal dan organisasi profesional. Legislasi dan pengakuan internasional. Psikologi kesehatan kerja juga mendapat tempat dalam kebijakan publik dan hukum. Swedia menetapkan Work Environment Act pada tahun 1978 dan Act of Self-Determination pada tahun 1977 yang mewajibkan tempat kerja untuk mendukung kesejahteraan fisiologis dan psikologis serta memberikan pekerja hak ikut dalam mengambil keputusan organisasi. Undang-undang ini menjadi model di berbagai negara di Eropa. Uni Eropa mengesahkan Council Framework Directive pada tahun 1989 yang mendorong semua negara anggota untuk menetapkan kebijakan nasional terkait keselamatan dan kesehatan kerja.
Inggris dan negara lainnya menyesuaikan peraturan nasional untuk memenuhi ketentuan ini. Penghargaan kehormatan diberikan kepada tokoh-tokoh penting seperti Michael Marmot, Gary Cooper, dan Tom Coates atas kontribusinya dalam memajukan bidang ini di tingkat global. Psikologi kesehatan kerja telah berkembang dari kritik sosial dan refleksi filosofis menjadi disiplin ilmiah yang terstruktur dan diakui secara internasional. Ia kini mengandung elemen penting dalam manajemen organisasi, kebijakan tenaga kerja, dan kesehatan masyarakat. Fokusnya adalah menciptakan